Itu ayatnya begini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, in ja'akum fasikum binaba. Panjenengan bisa lihat di dalam Quran surat 49, surat Hujurat ayat 6. Okay. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, in ja'akum fasikum binaba. Jika datang kepada kamu orang fasik membawa satu berita, fatabayyanu, maka telitilah, antusibu qaumam bijahalatim fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada suatu kaum yang kamu tidak mengetahui keadaan mereka sehingga kamu menjadi menyesal. Pun ketemu Surat 49, surat Hujurat ayat 6. Nggih, bener nggih? Nah, coba jangan tinggali. Kita itu dididik pinter. Nek krungu berita, ojo langsung dilep itu ndak, jangan. Bahaya. Nggih. Misalnya ono share-sharean yang merugikan Islam, di-share ke sana kemari, oh seneng sing nge-share. Viral ya. Ndak usah di-share yang gitu-gitu itu, mandek itu. Kalau di-share seneng, padahal beritanya itu kadang-kadang menyudutkan Islam. Lah kalau seperti itu apa perintah Allah? Fatabayanu. Telitilah. Ya, antusibu qaumam bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada satu kaum yang kamu tidak mengerti keadaannya sehingga kamu menjadi menyesal atas perbuatan itu. Nah, ini supaya lebih jelas latar belakangnya begini. Pada suatu hari Rasulullah itu menugaskan para sahabat, salah satu sahabat ini untuk memungut zakat. Ya, itu sistem perekonomian di dalam Islam itu zakat, bukan pajak. Apa bedanya? Kalau pajak itu mesti semua harus kena tanpa dasar agama. Tapi kalau zakat itu ada nisabnya. Nah, kan siapa yang melaksanakan akan merupakan sebagai suatu ibadah. Diperintahkan untuk memungut di satu kaum tertentu. Ya. Nah, berita akan datangnya tamu utusan Rasulullah ini, kaum yang akan didatangi sudah ngerti. Sudah ada berita masuk. Maka disambutlah utusan Rasulullah ini dengan berbaris di pinggir jalan dengan menunggu kedatangan utusan Rasulullah tadi yang akan memungut zakat. Lah orang fasik ini tahu seperti itu, tidak jadi masuk. Timbul macam-macam, lu aku ini jadi apaan, jangan dibunuh we. Akhirnya enggak jadi dilaksanakan perintah Rasulullah itu. Lalu dia kembali kepada Rasulullah, lapor bahwa kaum yang akan diambil zakatnya tadi ternyata murtad dan mereka akan membunuh dirinya. Kontan saja Rasulullah marah. Ya, apakah marah atau tidak, tapi langsung akan diperintahkan untuk diperangi. Saat itulah turun ayat itu tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, in ja'akum fasikum binaba. Jika datang kepadamu orang fasik membawa satu berita, fatabayyanu, maka telitilah. Maka Rasulullah mengutus salah seorang sahabat lagi untuk menyelidiki. Ilmu intel masuk itu. Menyelidiki bener omong arek iki mang. Setelah diselidiki ternyata kaum itu tadi tidak murtad. Dan ternyata kaum itu juga melakukan sholat. Dan diselidiki ternyata orang-orang yang berbaris di pinggir jalan tadi ingin menyambut utusan Rasulullah tadi itu. Loh, dilaporno terbalik. Coba tadi kalau tidak fatabayanu, kalau tidak diteliti, tidak diselidiki, pasti diperangi itu, hancur. Ini ajaran Islam. Ya, lah ini bisa kita kaitkan dengan berita-berita sekarang. Artinya apa? Kalau kita menerima berita itu jangan langsung diterima. Orang fasik itu orang Islam tapi sing akeh melanggar. Ya, itu disebut fasik. Lah nek wong fasik iki dikon hati-hati. Nek menerima berita dari orang fasik kita harus hati-hati, apalagi terhadap orang kafir.
Apa ada contoh orang kafir? Ada. Banyak kan mungkin sudah pernah dengar yang namanya Genghis Khan. Genghis Khan itu pimpinan tentara Tartar. Tentara Tartar ini pernah memerangi umat Islam di daerah Khorasan, dekat Bukhara sana. Diperangi, tapi ini umat Islam ini ya sudah kuat. Jadi tidak bisa nembus langsung. Tapi yang namanya Genghis Khan itu pinter. Ya apa isane umat Islam ini lemah. Dikirimi surat, intinya siapa yang berada dengan tentara Tartar dan meletakkan senjatanya aman. Siapa yang membangkang akan dijadikan menyesal. Udah, akhirnya dirapatkan oleh kaum muslimin terkait dengan surat Genghis Khan ini tadi. Umat Islam pecah jadi dua. Yang satu setuju, yang satu tidak setuju. Yang satu setuju yang tidak setuju karena dia mengatakan kalau Genghis Khan itu menyuruh kita seperti itu artinya Genghis Khan itu tidak bisa menembus pertahanan kita. Nah, maka kita tetap teruskan perjuangan ini. Cerdas orang ini. Yang kedua bilang, kita harus mengerti, Genghis Khan itu tentaranya banyak, senjatanya kuat. Banyak juga. Kalau kita melawan mereka, maka sama dengan bunuh diri massal. Terjadi pecah pro dan kontra. Lah ini ditangkap oleh Genghis Khan itu. Ya ditangkap, lalu dikirim surat kedua. Apa surat kedua? Tawaran. Tawaran begini. Diberi surat ini kepada kubu kedua tadi, yang pro dengan Genghis Khan. Kalau mau membantu tentara Tartar tadi akan diberi kekuasaan di daerah Bukhara. Tapi dengan syarat harus memerangi saudaranya yang tidak setuju tadi. Senang ini. Senang berbinar-binar, akhirnya betul diperangi. Kubu pertama tadi diperangi, lu dilala kersane Allah kalah. Si kubu pertama tadi lo kalah. Seneng ini. Kubu kedua seneng, akhirnya menghadap Genghis Khan. Menghadap Genghis Khan tujuannya apa? Nagih janji. Janjinya apa tadi? Janji akan diberi kekuasaan di Bukhara. Berita Apa yang terjadi? Panjenengan tahu? Boro-boro dikasih. Yang terjadi adalah senjatanya dirampas, lalu dibunuh satu persatu, habis umat Islam di sana saat itu. Karena percaya kepada orang kafir gitu. Lah sebelum dibunuh, Genghis Khan itu pidato. Mereka berani berkorban memerangi saudara sendiri untuk membela tentara Tartar. Untuk membela kita, katanya. Padahal kita ini adalah orang asing bagi mereka. Loh apalagi kalau saudaranya sendiri. Ya, artinya dengan gini. Dia berani memerangi saudara sendiri untuk kita. Nah, orang seperti ini tidak bisa dipercaya. Lah kalau saudaranya sendiri ya berani, apalagi nanti dengan orang lain. Maka dibunuhlah habis. Coba ini. Nah ini kalau kita analisa dengan kondisi kita lo kerjasama dengan orang-orang komunis. Komunis itu siapa? Kafir. Tidak percaya kepada Allah. Percaya sampai janji-janji ini. Saya khawatir nanti terjadi seperti Genghis Khan. Akhirnya yang dibantai adalah kepala negaranya sendiri. Habislah. Nah ini pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, jika kamu menerima satu berita dari orang fasik, fatabayanu, maka telitilah. Ini berarti kita dididik untuk cerdas. Loh gini ini Quran lo mengajarkan. Kan hebat gitu loh. Jadi kita itu harus bangga dengan Islam itu karena ajarannya itu luar biasa. Lengkap. Oh ini pertama. Bapak tenan sih.